kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Minggu 4 Februari 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRL. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Frater Albert AA. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Tritunggal, Engkau adalah Allah kami yang maha besar, lagi kudus. Dengan segala rendah hati, kami sujud menyembah dan muliakan Engkau, penguasa yang agung. Engkau kami puji atas kebesaran-Mu yang senantiasa melihara dan mencintai kami. Bahkan ketika kami berdosa, cinta-Mu tetap jauh lebih besar melampaui dosa kami. Kami mohon dengan rendah hati, mampukanlah kami mengusahakan tujuan hidup kami, yakni mencapai kebahagiaan dengan jalan yang Kau kehendaki, agar kelak kami memperoleh pula kebahagiaan bersama para kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia.
lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berhari Minggu bagi kita semua. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pesan Injil hari ini lagi-lagi mengisahkan tentang persembahan mujizat yang diperankan Yesus kepada banyak orang. Perjalanannya dari satu tempat ke tempat yang lain tidak mematahkan semangatnya untuk memberitakan Injil, menyuarakan kebenaran dan keadilan, menyembuhkan yang sakit, dan membebaskan yang dirasuki. Tanggung jawab yang ia lakoni ini menjadi saksi kehadiran Allah di tengah dunia, di tengah kita. Ia memberikan makna, pesan dan kesan bahwa siapapun yang mempercayai Dia dan terus mengikuti Dia akan mendapatkan keselamatan yang sedang ia wartakan. Namun ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi, walaupun Yesus sudah menunjukkan jati dirinya sebagai Allah dengan setiap perbuatan mujizat kepada banyak orang di Galilea, ia tetap pada porsi kemanusiaannya dengan cara menunjukkan sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati ini yang perlu kita refleksikan dalam keseharian kita. Sikap kesederhanaan dan ketulusan yang semestinya kita wariskan dalam kisah perjalanan hidup ini. Sikap kerendahan hati ini seperti yang diserukan dalam Injil, bahwa ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pesan ini menegaskan bahwa Yesus tidak ingin memegahkan atau memamerkan kuasa dan keilahiannya kepada dunia, sebab ia tahu bahwa tugasnya adalah mau mengajak kita memahami arti kehidupan yang sebenarnya dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab Dialah empunya segalanya. Dialah sumber dari segala kehidupan dan keberadaan kita. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk berbagi sikap rendah hati kepada sesama, baik mereka yang mengasihi kita maupun mereka yang membenci kita. Sebab sikap kerendahan hati ini menjadi alat utama bagi semua orang dalam mencontohi apa yang telah diperankan Yesus dalam misi dan kesehariannya. Dalam meniru Yesus, kita tidak harus memiliki sebuah ekspektasi yang berlebihan untuk menjadi seperti Dia. Hal sederhana yang perlu kita lakukan adalah dengan cara memberikan uluran tangan kasih kita kepada mereka yang membutuhkan. Berilah apa yang kita miliki kepada mereka yang masih berkekurangan.
Berilah pakaian kepada mereka yang telanjang, memberi makanan kepada mereka yang lapar, memberi minum kepada mereka yang dahaga, memaafkan mereka yang telah menyakiti kita, dan yang paling penting adalah mengasihi sesama apapun diri mereka dan apapun status mereka. Sebab itulah kehadiran nyata Kristus dalam keseharian kita. Ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi, jangan pernah lelah dalam melanjutkan pewartaan akan segala kebaikan dan kemurahan hati kepada semua orang melalui tindakan-tindakan dan aksi-aksi nyata kita. Melalui pesan Injil yang diwariskan kepada kita tanpa menginginkan upah dan kemegahan dari segala perbuatan baik. Sebab Tuhan telah menyediakan kelak upah yang sebesar kepada kita semua. Biarlah Dia yang membalas setiap tindakan dan perbuatan baik kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus berseru, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab ini adalah tugas dan tanggung jawab yang telah diembankan Tuhan kepada kita. Seperti yang dikatakan Yesus kepada muridnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Pewartaan akan Allah kepada dunia adalah keharusan kita bersama. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yakni menjadi pewarta sabdanya tanpa imbalan apapun. Tuhan telah dan akan selalu menjamin semua kebaikan, ketulusan, dan kerendahan hati kita pada waktu yang tepat dan waktu yang sudah disediakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang mengalami berbagai persoalan dalam hidup mereka, semoga Allah yang Maha Baik memampukan mereka untuk tetap tabah dan percaya bahwa rancangan Allah selalu indah dan tidak melampaui batas kekuatan mereka. Dan semoga Allah Bapa menunjukkan jalan keluar agar mereka dapat mengatasi persoalan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah lanjut usia, semoga Allah menyertai mereka, menganugerahi kesehatan dan sukacita dalam hari-hari tua mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petani, nelayan, dan para buruh, semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi mereka dan memberkati usaha pekerjaan mereka setiap harinya, serta memberi mereka rezeki yang secukupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum keluarga, sahabat, kenalan kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah yang Maha Rahim menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa dan ketenangan bagi jiwa, agar mereka pun mengalami sukacita kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita menyatukan semua doa-doa permohonan kita dengan mengulangi doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah